warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah Jami'il Imam At-Tirmizi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat serta karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan hati yang bersyukur senantiasa mendapatkan pahala dan kebaikan yang banyak yang membuatnya senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan izin Allah kita hari ini dan seterusnya membahas atau membaca sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya melalui kitab para ulama yang diwariskan kepada kita. Hari ini kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melalui kitab Riyadhu As-Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babu al-muhafazati ala as-sunnati wa adabiha, bab menjaga as-sunnah dan adab-adabnya. Berarti bagaimana kita memelihara, menjaga as-sunnah, karena as-sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ingat, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran itu. Jadi dia juga merupakan wahyu ilahi, dan kita tahu bahwa sunnah Nabi SAW adalah di atas segala sunnah yang lain, atau jalan Nabi adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya, terang tak ada gelapnya, selamat tidak ada sesatnya. Maka menjaganya dan menghormati serta adab kepadanya itu yang selalu diingatkan Allah kepada kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan siapapun mengikuti mereka dari kalangan al-khalaf. Masih Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat di awal bab ini sampai pada firman Allah kemarin, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, ila akhir al-ayah. Kemudian beliau mengatakan wa qala Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat atau mendurhakai Rasul, berarti durhaka pada Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya mengatakan bahwasanya ketaatan kepada Nabi itu bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Artinya selamanya, dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Jadi taat kepadanya secara mutlak. Berbeda dengan taat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, lam yaj'alillahu li ahadin min khalqihi ta'atan mithla ta'atihi illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menjadikan ketaatan kepada seorang hamba di antara hamba-hambanya seperti taat kepadanya kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka dengan terus kita ingatkan, maka imam kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Sebab orang bilang kita tidak punya imam, katanya. Imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang bisa menerima warna kulit hitam, yang bisa mengakomodir warna kulit merah. Ada kulit merahnya? Hah? Ada. Kan ada yang putih sekali, nampak darah dam jadi kulit merah. Ada yang darah kulit, kalau kita kulit apa nih, Bang? Kulit ciku. Ciku masak, ya, kulit ciku masak. Apa? Sawo mata. Bisa akomodir mata biru, mata coklat, mata dan sebagainya, semuanya. Nak mazhab ini, mazhab itu, selama masih taat pada Nabi, semuanya terakomodir. Beda dengan orang yang sudah memagar dirinya dengan imam selain Nabi. Bahkan Nabi nanti akan dia tinggalkan. Alasannya apa? Ini hadis imam kami tahu tapi dia tidak mengamalkannya, maka kami tidak ikut mengamalkannya. Nah, jadi disinilah letaknya beda antara orang yang taat pada Rasul dengan orang yang taat kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Nah, yang ditaati dari Rasul itu ada dua. Satu perintah, satu larangan. Satu perintah, satu larangan. Dan orang yang taat perintah, tidak membantah. Yang taat perintah tidak membantah. Ada sebagian belum dikerjakan tapi sudah dibantahnya, ujung-ujungnya dikerjakan juga, tapi pasti merasa terpaksa. Padahal kalau orang yang beriman enggak, dia mendapatkan perintah Allah itu adalah seperti orang mendapatkan job. Tahu job namanya? Proyek. Bagi kontraktor yang dapat proyek, dapat pekerjaan. Karena memang seluruh perintah Allah tidak ada yang kosong. Ada perintah Allah yang kosong kan ada. Semuanya berisi, menguntungkan, dan berhitung dengan Allah tak pernah rugi kita, kecuali kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Ya, kalau selama ikut yang diperintah, maka kita tak pernah rugi. Nah, faqad ata Allah, dan ciri orang yang taat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak durhaka kepada Allah, apapun yang diperintahkan tidak dia bantah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, karena tadi kembali kepada ayat yang kemarin, dikerjakan tunduk pada hukum Nabi tapi hatinya tidak terima, karena terpaksa berhukum juga pada Nabi tapi tidak terima. Tapi orang yang rela dengan hukum Nabi SAW dan menerima, tidak ada rasa menolak sedikit pun, inilah orang yang beriman, yang mendapatkan pahala yang sungguh banyak. Kemudian berkata Imam, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini juga menjadi dalil ayat ini
bahwa apapun yang sabit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang sabit dalam Al-Qur'an. Sebab terjadi khilaf di antara ulama, jumhur menyamakan hukum yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an tapi tersebut dalam hadis, bahwa kedudukannya sama dengan kedudukan hukum yang tersebut dalam Al-Quran, karena dua-duanya wahyu. Tapi sebagian ulama ahlul ra'i dan dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullah, hukum yang tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran walaupun dalam hadis itu dianggap dengan ziyadah ala nas, hukum tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, maka bagi mereka itu hukumnya tidak kuat seperti yang ada dalam Al-Quran. Wallahul musta'an. Tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya pada umumnya mereka tidak membedakan yang sabit dalam Al-Quran dengan yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditakrir oleh Imam kita Asy-Syafi'i lagi dalam kitabnya Risalah, bahwa sunnah itu terbagi tiga. Satu, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran sama persis. Yang kedua, menjelaskan detail hukum yang ada dalam Al-Quran secara global, lalu Al-Quran hadis menjelaskan secara terperinci. Seperti perintah salat misalnya dalam Al-Quran hanya bersifat umum, garis-garis besar. Berapa jumlah rakaat zuhur, berapa jumlah rakaat asar, berapa jumlah maghrib, isya dan seterusnya, dan subuh, berapa rawatibnya, kemudian apa yang dibaca di waktu ini, apa yang dibaca waktu ini dan seterusnya. Itu hanya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini modelnya, yaitu sunnah menjelaskan detail daripada perintah yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Dan ini yang paling banyak. Yang ketiga adalah hukum tidak tersebut dalam Al-Quran tetapi tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatiya atatiya sunnatu bihukmin mustaqil, yaitu sunnah menetapkan ada hukum yang berdiri sendiri tanpa ada dasarnya dalam Al-Quran kecuali ayat ini, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ini juga banyak, dia juga banyak di dalam sunnah ditetapkan, tapi di dalam hadis atau dalam Al-Quran tidak ada dasar hukumnya. Dan itu sama karena Al-Quran menyamakan hadis Nabi dengan Al-Quran sendiri dari sisi kekuatan hujjah. Jadi dari sisi kekuatan hujjah Al-Quran dan hadis sama, tapi dari sisi kedudukan Al-Quran lebih tinggi karena yang satu kalamullah, yang satu kalamu abdillah. Satu adalah perkataan Allah, satu adalah perkataan hamba Allah. Tentu Allah lebih tinggi daripada hambanya, itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditekankan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ala la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min indi fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, yaitu jangan sampai saya temukan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang duduk santai di atas arikatihi, di atas tempat duduknya, sofanya, lalu ketika itu datang kepadanya perintahku, lalu dia katakan ini tidak kami temukan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu yang kami ikuti hanya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini kan gambaran orang-orang senang, ya, karena duduknya pakai di atas sofa, duduk santai. Kemudian tidak menerima hadis-hadis Nabi alaihi salatu
wassalam. Jangan sampai ada itu. Alasannya apa? Kami tidak mengetahui ini ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini Nabi ingatkan, Nabi ingatkan bahwasanya walaupun tidak ada dalam Al-Quran, jangan sampai ini ditolak. Jangan sampai ditolak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ahlul ilhad dan juga sebagian ahlul inhirab wal hawa, mereka tidak atau mereka membeda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran karena diriwayatkan secara mutawatir bersifat qat'iyyu as-subut menurut mereka, sedangkan hadis tidak semuanya mutawatir, sehingga sebagian tidak menjadikannya hujjah dalam berbuat suatu masalah. Sebagian lagi tidak, daripada bingung, ada hadis sahih, ada hadis palsu, ada hadis dhaif, hadis munkar, ada jiddan. Kalau gitu tinggalkan aja deh semuanya. Kan dia bilang buat apa payahnya, pada payah apa lebih buat masalah aja. Kan ada wasabi hadis kok la palsu lo nya ustaz tunya, wasabi hadis kok la dhaif pun jiddan lo nya sah. Buat apa ya tinggal je hadis. Sebab Al-Quran sahih sodo, pada ambil nan sahih sebagian, dhaif sebagian, lebih baik ditinggalkan. Iya macam itu. Selesai masalah, enggak juga tambah banyak bantah dia. Tambah banyak bantah. Kan iya bang? Dan contoh banyak contoh kan? La jolenya Al-Quran tendiate nyenyo. Entah mana-mana. Di situ apa yang kembali ke sunnah Nabi. Apanya sunnah Nabi? Entah mana-mananya sunnah. Ten kan ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak munasabah Nabi selalu Allahumma fashhad. Jadi al-sunnah menjelaskan tadi. Kalau sampai pakai Quran contoh tadi itu kami tidak itu makna ada kami dengannya. Mana dapat aji guru kami bezo je guru aji. Tuh. Atau ada kenapa mau guru ni cari koloninya. Akhirnya badu kalau guru sama guru. Sudah itu guru dia itu lo badu. Akhirnya dah selesai. Bila selesai? Tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi. Itulah ciri khasnya disebut orang yang selamat itu ahlus sunnah, bukan ahlul Quran. Bukan bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah, tapi disebut ahlus sunnah. Sebab apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Karena ahlus sunnah ketika datang sunnah selesai perkaranya. Nah, tapi ada loh ahlu sunnah asli gini lah sahabat sunnah dibantah sunnah dulu deh. Sunnah itu hadisnya tidak mutawatir. Al-Quran hadisnya mutawatir. Wabung hadis mutawatir kayaknya lah ada alasan. Itu tak sesuai je pikiran. Nah, akhirnya ini jadinya ahlu apa jadinya? Ahlu pikir bukan ahlu sunnah. Karena yang diikutnya adalah pikirannya, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya masyayikh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini dan ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan yang sabit dalam Al-Quran dan dalam sunnah kalau sudah sahih. Karena mereka beralasan yang namanya sunnah itu kadang-kadang bisa saja lupa perawinya sah, atau bisa saja perawinya salah sah. Kalau gitu, atau perawinya bisa saja keliru, betul? Baik, kalau gitu apa BKJ bisa juga salah, bisa juga keliru. Kalau itu tidak minta mau kaji lah, kan begitu? Nah, betul mereka manusia bisa salah, bisa keliru, bisa salah hafalan.
Tetapi semua itu sudah ditelusuri oleh para ulama kita. Tentu siapa pun salah, saudara gini, baca catat. Riwayat si fulan dari si fulan salah. Mana bukti? Kia. Jadi awak kini ngaji awak kini tu seorang menyebut Ustaz Dasman menyebut bahwa mazhab yang sahih kalau tiada ada hukum dalam sunnah, ada hukum dalam sunnah, tidak ada dalam Al-Quran, jen ditemo. Ya, ada non pahamnya tadi itu bosur tadi nganenya. Sudah itu disampaikan ke lainnya. Tu sudah itu lain, tidak cenda itu rajinya. Tidak cenda, ini itu nasawid Ustaz. Tu samanya baik yang ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun yang tidak ada dalam Al-Quran, asal ada dalam hadis sahih, maka kedudukannya hukumnya sama. Bahasa puluh seorang nyabik tidur, 30 nyabik iya. Tu mana nak salah tu? Mana nak salah? Mak bagak bono seorang dulu ya. Kalau 30 deh, nya seorang. Nak tahu lah misalnya, okey. Akan misalnya di tingkat kini di tingkat siko, di tingkat apa namanya, di tingkat Masjid Tirmizi misalnya, kan Tirmizi bau masjid bukan? Lah bau lah lama. Pada Masjid Nabawi benar dulu. Dalam Masjid Nabawi taib. Di tingkat Masjid Tirmizi macam itu riwayat. Misal tahulah nang seorang buat tu. Masa Ustaz Dasman nyawik itu. Kan Ustaz Dasman misalnya juga punya guru di Masjid Nabawi, punya kawan-kawan yang juga mendengar dan menyampaikan. Misalnya dulu waktu masih baik dari guru kami apun dari yang bersendiri, ternyata di Sitanjung tidak ada seorang juga namanya Wik seperti Nasabit dan seorang tadi tu bocor orang ini jembat tu tidak mungkin. Berarti kesalahan itu dibuktikan dengan kebenaran orang yang meriwayatkan tadi. Kan macam itu. Kan macam itu. Ini tidak macam itu. Kini nantun siapa nama orang jadi presiden? Bocor orang. Soal terbanyak kan? Soal terbanyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Nah, jadi kalaupun mereka bilang mungkin salah perawi, mungkin lupa perawi, mungkin keliru perawi, itu hanya apa namanya iftiradat aqliyah, hanya permainan akal-akalan. Tapi bukti salahnya mana? Ya rahmukallah. Sama orang sekarang mengkritisi Imam Al-Bukhari. Bukhari kan manusia. Doang. Kau bau lu gak? Ya, diharapkan. Sonolah lah banyak Indo sebelumnya. Imam Bukhari itu 90% lebih hadis Sahih Bukhari dhaifnya. Nya do ikut sesuatu dek setu sebenarnya di masa jahiliyah dahulu ya. Ada orang tu tengah orang sibuk jemaah haji sibuk tawaf kan. Alape dia buka kain panjang di dalam sumur Zam-Zam. Apa yang buat jinya ni? Dia payah jadi terkenal termasuk ikut je buat lain. Jadi bapa coro terkenal. Jadi tidak sempat tanggung Imam Bukhari sama dia. 90% lebih hadis Sahih Bukhari dhaif. Jadi kalau tuntun, kenapa tuntun kira-kira menanggapi? Gilo. Soalnya Imam Bukhari sebelum mengeluarkan kitab Iko ke awal, apanya ditengok ke Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Bukhari obal nama tu ibu hadis, Imam Ahmad obal seibu ibu. Iya, Imam Ahmad obal seibu ibu hadis sejuta. Mana banyak? Banyak obal Imam Ahmad sah. Cuma mana yang teliti daripada Imam Ahmad bin Bukhari dalam riwayatnya? Syarat Imam Bukhari lebih kuat dari syarat Imam Ahmad. Karena Bukhari syaratnya seperti itu. Ahmad tak syarat seperti itu. Imam Ahmad menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia tidak mensyaratkan sahih.
Kemudian ditengokkan pula kepada yang selevel dengan Imam Ahmad, namanya Pak Ishaq bin Rahuya. Syekh Ishaq bin Rahuya. Yang kata Imam Ahmad, ma abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak pernah datang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih dari Ishaq bin Rahuya. Padahal subhanallah, dari situ ada Abdan Al-Awazi datang ke Baghdad, ada Abdullah Mubarak datang ke Baghdad, ada Bishr Muhammad Al-Marwazi datang ke situ, ada Muhammad bin Nasr dan banyak lagi kelas-kelas ulama besar yang selevel Imam Ahmad. Tapi Muhammad bilang ini yang paling faqih. Nah, juga diteliti oleh beliau. Ini kalau mohon maaf ya, kalau ulama dahulu meneliti tulisan baca cik-cik deh. Kalau awak kini menulis skripsi baca cik depan cik belakang, asal baca rumusan masalah ru'yah. Sudah itu peka kesimpulan. Tak ikut macing tu atulah dapat mengojong paji dulu. Dapat. Jadi rata-rata macam itu. Bapak kan baca 7 skripsi kan munakasah suagi malam kau bawa ben. Ajenja ada subuh esok tiba atau kan masuk ruang munakasah tu asal balik macam itu. Jadi kan ya? Jangan nak pandai tanya Ustaz John. Bapaknya nak dekat jauh sodon. Kalau nanti ambil, kalau kami memang kalau Madinah minimal 3 bulan pegang dek. Syekh 3 bulan baru boleh di sidang. Kini lah bertambah lah kan, agak muas kan gini, tengah 2 bulan. Kalau dulu sampai ke setahun di tangan Syekh. Ditanya sudah, adon lainnya. Tunggu. 1 tahun nunggu sidang. Adon sampai 2 tahun nunggu sidang sebelum dibatasi dulu. Kini maksimal 3 bulan. Alhamdulillah. Nanti tambah capek baca kan, tambah sekedar dapat solat. Kalau mereka dulu enggak, memang dibaca sampai dari awal sampai akhir, dan membacanya condong meresoh tulisan Al-Fatihah dibuat doa anak awak, buat baris semua, ya buat wakaf, tanda wakaf dan sebagainya. Hanya apa sudah condong Al-Fatihah dia. Sana aja salah. Seperti itu. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zuhr Ar-Razi, kalau disebut hadis mereka lah bintangnya di masa itu. Terus dia tu sabuk dia, tidak basuh dia nak salat, tiba dia tu acuh basuh 90%. Bapak ibu hafalan misalnya. Macam apa sana? Oleh sebab itu sampai doang hanya. Banyak orang gila gini weh. Salah kaji. Gara-gara salah kaji. Dia tidak Al-Quran hadis kaji dia, tetapi Al-Quran dengan hadis. Allah musta'an. Jadi yang seperti ini kita bantah dengan ini. Nabi SAW mengatakan jangan sampai ada hadis dari perintah atau laranganku lalu dikatakan tak ada dalam Al-Quran. Ada tak dalam Quran? Sebenarnya bukan tidak ada seperti kata Imam Asy-Syafi'i, cuman masalahnya kita yang kurang ilmu sehingga tidak tahu. Bagi orang yang tahu ada dalam Al-Quran. Apa itu? Seperti kata seorang wanita kepada Abdullah bin Mas'ud, saya baca Al-Quran dari kulit ke kulit, pokoknya dari halaman pertama sampai halaman terakhir, saya tak temui ikutan dalam Al-Quran. Kata siapa? Kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Law qara'tihi lawajadtihi." Kalau kau benar-benar baca, pasti kau temukan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Nah, ini kan dibawa oleh Rasul. Sahih? Iya. Kemungkinan keliru antum buktikan. Kalau hanya sekedar kemungkinan, sama dengan orang yang mengatakan kalau Allah di atas berarti dia berjisim. Nyopo nakate kan indah. Napa nakate di mananya Allah? Nan ponakate di mananya Allah roh? Lihat naninyo sendiri mananya dia te non ndak ponakate mananya ndak antu. Kalau ndak antu ilmu roh, kalau ndak tantu ilmu
Dah benarnya, dah masuk pikiran. Bukan dah masuk berarti alun ngarati dah. Alun ngarati. Jadi apa? Kalau buat tidurnya udah berarti ilmu dulu. Dan bayur itu boleh. Enggak boleh ilmu. Allah musta'an. Masuk waktu sih? Hah? Masya Allah. Masya Allah. Allah. Asyhadu 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 la haula wala la haula la haula wala wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan ayat bahwa mentaati Allah, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang dia turunkan menunjuki kita jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu Allah yang tahu, maka dia yang tunjukkan. Itu yang kita minta, ihdinas siratal
mustaqim. Nah, kenapa disamakan ikut Nabi dengan ikut Allah? Karena Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sebab engkau hai Muhammad benar-benar menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Jalan lurus kepada mereka. Jalan lurus itu siratillah. Itu jalan Allah. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu jalan Allah yang miliknya semua yang ada di langit dan di bumi. Bukankah dia dulu ketika menurunkan Adam berjanji akan menurunkan hidayah. Nah, hidayah itu diturunkannya untuk kita hamba-hambanya melalui para nabi dan rasul yang menjadi pilihannya. Makanya bukan kita yang pilih, sehingga tidak ada yang salah pilih. Kalau kita yang pilih bisa saja salah pilih. Makanya Allah yang memilihkan para nabi dan rasul, sehingga tidak satu pun nabi yang tersesat. Betul kan? Kalau imam ada yang tersesat, ada imam sesat, ada. Makanya jangan pilih imam selain nabi, karena imam ada yang tersesat, ustadz ada yang tersesat, ada. Maka jangan jadikan ustadz sebagai imam satu-satunya. Ya, apalagi ustadz yang dulu sama Adam, yang menyesatkan Adam dulu. Kemarin di Pak Iko Ahmad suruh ya, ada istilah baru keluar kemarin kan. Jadi ustadz yang menyesatkan Adam dan Hawa, siapa namanya? Iya. Dia dengan dalih agama dia merayu Adam. Saya benar-benar menasihati kalian. Sah? Jadi nasihat istilah agama kan? Apa sebab? Kalian itu dengar kata abang, agak jual kan? Dan udah makan gambar do kalian, lama dan duit sebelum ada damnya, kayak gitu. Saya menasihati kalian, saya dapat bocoran. Yang nak mau tahu tu baru tahu kan? Bahwa kalian itu dilarang. Mana hakum arakum antilkum syajarah? Allah tak larang kalian mendekati pohon itu kecuali antakuna malakain. Sebab kabarnya kalian kalau makan itu kan jadi malaikat. Berarti malaikat jadi orang baik atau orang buruk? Kalau sempat dia bilang kalau kalian makan seperti saya, tidak mau Adam kan? Kan tidak mau dia. Makanya dia utau Adam, utau rayuna dipedaya dan Hawa. Dan kabarnya dalam cerita Israel disebutkan memang gara-gara Hawa juga. Ya itu bangnya, cobalah bangnya. Dia memang kalau batino, iya memang kalau deh. Ndak amul mulu jadi amul. Oh ndak nak bini dua soal coba dia tahu deh amul sudah itu. Ndak tahu namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terpedaya. Kalian jadi malaikat kalau makan itu. Atau kalian akan jadi autakuna minal khalidin. Kalian pasti jadi orang kekal di surga. Kalau jadi malaikat kekal di surga, siapa yang enggak mau? Akhirnya mendengarkan itu terpedaya Adam dan Hawa, dokek makan. Bila petang tu hatta apa namanya? Falamma dzaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Tangge kain sodok. Kalau tangge kain maknanya apa? Hah? Kena hukum. Iya kan? Dipermalukan. Kagak disebut. Dipermalukan, baru sadar mereka ternyata pendapat Buya itu menyesatkan. Ya mana mungkin pikirannya lebih hebat daripada perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah jelas-jelas bilang sama Adam,
Alam anhakuma, bukankah aku sudah melarang kamu berdua, antil kumas syajarah, dari pohon itu? Sudah kan? Sudah. Kemudian apa itu? Wa aqul lakuma, dan bukankah saya sudah katakan, inna syaitana lakuma aduun mubin, bahwa syaitan itu, siapa syaitan tadi? Buya tadi. Jelas ya? Syaitannya kan dia tampilannya buya, dia orang tak ada asalnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia bagi kamu berdua adalah musuh yang nyata. Tapi cayo aja ke buya itu akibat rayuan-rayuan tadi. Padahal Al-Quran perintah Allah sudah jelas sekali pada dia. Maksud, nah Nabi SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siratillah, jalan Rasul itu jalan Allah. Di mana kita tahu jalan Allah? Melalui para utusan Allah. Nah, seluruh jalan yang tidak disebutkan oleh para utusan itu bukan jalan lurus. Maka jalan yang dirintis oleh Aristoteles, ya, dirintis oleh Socrates, Plato dan sebagainya, itu bukan jalan Allah, tapi adalah jalan sang ustaz tadi. Naam, Allah musta'an. Itu bukan jalan Allah. Jalan Allah ni Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah terang seterang-terangnya. Maka Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala atau Imam An-Nawawi menyebut kenapa kita harus taat kepada Rasul, karena sama dengan taat kepada Allah. Karena apa? Nabi menunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus siapa? Allah yang tunjukkan. Ini tafsirnya langsung Allah yang berikan di ayat setelahnya. Siratillahi allazi lahu ma bis samawati wa fil ardh, yaitu jalan Allah, bukan jalan lurus yang dirintis oleh orang lain, tidak. Allah yang sebutkan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah setelah Imam Nawawi menyebutkan ayat yang merekomendasikan bahwa Nabi benar-benar menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Lalu dia ingatkan, sesungguhnya disebutkan ayat lagi, sesungguhnya siapa yang menyalahi harus hati-hati, sebab berbahaya. Bagaimana bahayanya? Kita tunggu pertemuan berikut ini. Ya bang, kita tunggu pertemuan berikut ini melalui ayat yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi di awal bab al-muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab wajib menjaga, memelihara sunnah dan adab yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan umur masih panjang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menanam padi. Menanam padi, menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita bersua kembali bersama Imam An-Nawawi alaihi rahmatu rabbih. Terima kasih dan mohon maaf. Tuh. Nah. Nah, peristiwa sekali, yaitu perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan istrinya, sama dengan Allah menyebutkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda, dengan maksud yang juga ada tambahan makna di dalamnya. Misalnya dalam surat
Al-Baqarah Allah menyebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan pula famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jadi siapa yang ikut petunjukku, maknanya sama. Wallahu alam. Allah ingin menyampaikannya dalam redaksi yang berbeda dalam menggambarkan cerita itu. Bahan manfaatnya bukannya sekedar tidak takut dan tidak apa, juga tidak tersesat. Dan orang yang tersesat mesti ketakutan, apalagi tersesat dalam hutan. Ya, nah, atau wala yashqa dan tidak melarat. Nah, tidak melarat. Kalau di sana disebutkan fala khaufun alaihim. Orang yang tidak tersesat tidak perlu takut. Sah? Walahum yahzanun, tak perlu bersedih. Orang yang tak melarat tidak akan bersedih. Jadi maknanya boleh sama, tetapi redaksinya berbeda. Wallahu a'lam. Jadi ini peristiwa sekali. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.